Wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah praktikum farmakokinetik, Ibu Profesor Dr. Apoteker Aprilita Rendayanti FM Biomed. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait dengan hasil praktikum yang sudah kami praktikkan, yaitu farmakokinetik data urin. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya Marsiana Pretna Sales dengan NIM 2022-03-1243. Dan saya Claudia Mentari 2021-03-11146. Saya Frita Karmenita dengan NIM 2021-03-111157. Saya Ramita Aksafara Dinanti dengan NIM 2022-03-1124. Next slide. Farmakokinetika merupakan suatu ilmu yang menjabarkan mengenai absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat di dalam tubuh. Fase farmakokinetika merupakan perjalanan obat melalui titik masuk obat ke dalam badan hingga mencapai tempat aksinya. Obat harus mencapai tempat aksi dalam konsentrasi yang cukup agar dapat menimbulkan respon atau untuk memberikan efek terapi atau farmakologi. Proses ACME biasanya berjalan bersama waktunya secara langsung atau tidak langsung. Biasanya meliputi perjalanan obat melintasi sel membran. Urin merupakan cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinalisasi. Ekskresi urin diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang akan disaring oleh ginjal dan untuk menjaga homeostasis cairan tubuh. Dalam mempertahankan homeostasis tubuh, peranan urin sangat penting karena sebagian pembuangan cairan oleh tubuh adalah melalui sekresi urin. Urin merupakan larutan kompleks yang mengandung bahan organik maupun anorganik. Kebanyakan bahan tersebut berasal dari bahan yang terpakai dan metabolisme tubuh atau produk yang berasal dari makanan. Urin merupakan larutan garam, urea, dan bahan organik seperti kreatinin, asam urat, dan bahan anorganik seperti kalsium, magnesium, amonia, fosfat, dan sulfat. Bahan tertentu terdapat dalam urin dalam keadaan patologis, misalnya protein, asetom, hemoglobin, empedu, dan glukosa. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama menentukan parameter farmakokinetik suatu obat menggunakan data urin, yang kedua mampu menerapkan cara mendapatkan data ekskresi obat dalam urin dengan benar untuk menentukan parameter farmakokinetik. Yang ketiga dapat menghitung parameter farmakokinetik berdasarkan data ekskresi obat dalam urin. Adapun monografi asam asetil salisilat, alat-alat yang kami gunakan di sini yang pertama ada spektrofotometer UV vis, mikropipet, pipet volume, pipet ukur, beker gelas, labu ukur, tabung reaksi, vortex centrifuge, tabung centrifuge, batang pengaduk. Alat yang kami gunakan lainnya yaitu neraca analitik, kaca logi, pipet tetes, spot urin. Bahannya acetosal, ferinitrat, tisu, HCl, aluminium oil, dan urin. Untuk cara kerjanya itu pembuatan reaksi ferinitrat. Yang pertama, ferinitrat ditimbang 20 gram, lalu dilarutkan dalam 500 ml HCl. Lalu ferinitrat 200 gram, diamati absorbansinya pada panjang gelombang 510 sampai 560 nm. Buat kurva perbandingan absorban terhadap panjang gelombang. Lalu ditentukan lambda maksimum. Lalu dalam pembuatan larutan baku kerja salisilat, yang pertama larutan baku induk, ditimbang 116 mg Na-salisilat, lalu dilarutkan dengan aquades. Lalu larutan baku kerja, diambil larutan induk, diencerkan dengan aquades dengan konsentrasi 20, 50, 100, 150, 200, dan 300 mikrogram mililiter. Lalu penetapan kembali kadar salisilat yang ditambahkan dalam urin atau recovery. Larutan baku induk 1000 mikrogram per mili dari natrium salisilat, dilarutkan dengan gelas ukur, diencerkan larutan baku induk plus urin,
Lalu larutan baku kerja salisilat dengan kadar 20, 50, 100, 150, 200, dan 300. Lalu direaksikan dengan ferinitrat kurang lebih 1 mili urin blanko. Lalu diukur absorbansinya pada lambda max menggunakan spektrometer UV phase. Lalu dibuat kurva baku dan dihitung nilai recovery-nya. Lalu cara kerja penetapan kadar salisilat dalam urin, ditetapkan kadar salisilat dalam sampel urin menggunakan ferinitrat. Lalu diamati absorbannya pada panjang gelombang 510 sampai 560 nm. Lalu dimasukkan data absorban ke persamaan garis recovery untuk mendapatkan data dalam urin. Data panjang gelombang maksimum konsentrasinya ada di 100 ppm, 200 ppm, yang di 100 ppm ada 527 nanometer, di 200 ppm ada 527 nanometer, absorbansinya sebagai berikut. Perhitungan preparasi larutan induk atau konsentrasi yang berupa ppm itu ada rumusnya, massa zat terlarut mikrogram per volume larutan atau mili. 1000 ppm itu sama dengan massa zat terlarut per 100 ml. 1000 mikrogram per liter dikali 100 ml sama dengan massa zat terlarut 100.000 mikrogram sama dengan massa zat terlarut 100 mg sama dengan massa zat terlarut. Next. Contoh perhitungan kurva baku kalibrasi di 100 ppm itu ada rumus C1 dikali V1 sama dengan C2 dikali V2, 1000 ppm dikali V1 sama dengan 100 dikali 5 mili, R1-nya itu didapat 500 ppm per mili dibagi 1000 ppm sama dengan 0,5 mili. Lalu ada 150 ppm, yaitu C1 dikali V1 sama dengan C2 dikali V2, ada 1000 ppm dikali V1 sama dengan 150 dikali 5 mili. V1 sama dengan 750 ppm mililiter per 100 ppm sama dengan 0,75 mililiter. Ada di 200 ppm C1 dikali V1 sama dengan C2 dikali V2, yaitu 1000 ppm dikali V1 sama dengan 200 dikali 5 mili, yaitu V1 sama dengan 1000 ppm per mili dibagi 1000 ppm sama dengan 1 mili. Contoh perhitungan selanjutnya itu ada 250 ppm, C1 dikali V1 sama dengan C2 dikali V2 itu ada didapatkan hasil 1,25 ml. Di 300 ppm mendapatkan hasil 1,5 ml. Di 350 ppm didapatkan hasil 1,75 ml. Next. Di sini ada kurva kalibrasinya itu Y sama dengan 0,0019 plus 0,0137. R determinasi itu didapatkan 0,9998. Next. Di sini ada contoh perhitungan persen recovery. Yang pertama itu persamaan linear penetapan kembali kadar salisilat atau penetapan kadar persen recovery-nya. Konsentrasi 100, Y sama dengan 0,0019X ditambah 0,00126. 0,2066 dikurang 0,0126 sama dengan 0,0019X. 0,194 sama dengan 0,00019X. X sama dengan 102,105 mikrogram per mili. Persen recovery-nya sama dengan konsentrasi terukur per konsentrasi sebenarnya dikali 100% sama dengan 102,105 mikrogram per mili per 100 dikali 100%
didapatkan hasilnya 1,021%. Untuk konsentrasi 300 juga sama. Konsentrasi 350 juga cara perhitungannya juga sama. Di sini ada data metode kecepatan ekskresi. Di sini ada contoh perhitungan data metode kecepatan ekskresi. Yang pertama itu jumlah obat dalam urin atau DU. DU sama dengan CU kali volume urin per 1000 sama dengan 101,52631 dikali 250 mili per 100 per 1000 sama dengan 36,46 mg. Yang kemudian ada DU per DT sama dengan 36,46 mg dibagi 1 jam sama dengan 36,46 mg per jam. Kemudian ada DU. Kemudian ada log DU per DT sama dengan log dari 36 kali log dari 36,46 sama dengan didapatkan hasilnya 1,56180. Di sini ada data pengukuran persen recovery. Di sini ada contoh perhitungan data sampel urin, yaitu perhitungan waktu pertama itu mencari konsentrasi terukur dengan persamaan regresi linear recovery. Konsentrasi terukurnya atau CU-nya Y sama dengan 0,0019x ditambah 0,0137. 0,2066 sama dengan 0,0019x ditambah 0,0137. 0,2066 dikurang 0,0137 sama dengan 0,0019x. Jadi X yang didapat yaitu 101,52631 mikrogram per mili. Berikut metode sigma minus. Contoh perhitungan sigma minus yaitu jumlah obat dalam urin atau DU dihitung dengan rumusnya yaitu DU sama dengan CU dikali volume urin per 1000. CU-nya itu 101,52631 dikali 250 mili dibagi 1000 sama dengan 36,4689 mg. Untuk DU kumulatif sama dengan DU1 ditambah DU0. DU1 yaitu 36,4689 mg ditambah DU00 sama dengan 36,4689 mg. Untuk DU tak terhingga sampai DU sama dengan DU kumulatif 6 dikurang DU kumulatif 1, yaitu 2143,54 dikurang 36,46 sama dengan 2107,08 mg. Untuk log DU tak terhingga sampai DU sama dengan log 210,7,08 sama dengan 3,3237. Untuk pembahasannya ya, pengumpulan sampel urin dilakukan pada 9 titik waktu setelah subjek diberikan aspirin dosis 0,1160 gram. Setiap sampel dianalisis menggunakan spektrofotometri UV-Vis dengan reaksi ferinitrat dan panjang gelombang maksimum yang digunakan adalah 540 nanometer. Nilai absorbansi dari setiap sampel dikonversikan ke dalam konsentrasi salisilat menggunakan kurva baku yang telah dibuat. Hasil menunjukkan bahwa konsentrasi salisilat dalam urin pada waktu ke waktu awal, urin 1 dan 3 masih rendah, kurang lebih 1 ppm, kemudian meningkat menjadi 2-3 ppm pada sampel-sampel berikutnya.
di urin 4-9. Hal ini menandakan bahwa obat sedang dalam proses absorpsi dan distribusi sebelum diekskresikan oleh ginjal. Namun, profil konsentrasi ini tidak menunjukkan penurunan yang jelas seperti pada fase eliminasi. Akibatnya, pada metode laju ekskresi, perhitungan konstanta eliminasi menghasilkan nilai log negatif yang menyebabkan nilai waktu paru T1/2 menjadi tidak valid. Sebagai alternatif, digunakan metode sigma minus untuk menghitung jumlah obat yang tersisa dalam tubuh berdasarkan selisih antara total ekskresi, DU tak terhingga, dan ekskresi kumulatif. Dengan DU tak terhingga sebesar 5,26 mg diperoleh grafik log DU tak terhingga dikurang DU terhadap waktu yang menurun secara linear. Dari grafik ini didapatkan konstanta eliminasi sebesar 0,16941 dan waktu T1/2 sebesar 4,1 jam. Secara keseluruhan, meskipun konsentrasi urin terpantau rendah dan tidak menunjukkan fase eliminasi secara eksplisit, penggunaan metode sigma minus membantu dalam menentukan parameter farmakokinetik aspirin yang lebih representatif. Kesimpulannya, percobaan ini berhasil menentukan parameter farmakokinetik aspirin menggunakan data urin. Kurva baku menunjukkan hubungan linear antara konsentrasi dan absorbansi. Meski fase eliminasi tidak terekam secara utuh pada metode laju ekskresi, metode sigma minus memberikan hasil yang akurat, menunjukkan aspirin telah diabsorpsi dan dieliminasi melalui urin. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.